Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya akan memaparkan materi tentang sosiologi penjas dan olahraga. Iya. Ruang lingkup olahraga. Ruang lingkup olahraga menurut pasal 17 ruang lingkup olahraga meliputi kegiatan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi. A. Olahraga pendidikan menurut pasal 18 ayat 1, olahraga pendidikan diselenggarakan sebagai bagian proses pendidikan. 2. Olahraga pendidikan dilaksanakan baik pada jalur pendidikan formal maupun non-formal melalui kegiatan intrakurikuler dan atau ekstrakurikuler. Olahraga pendidikan dimulai pada usia dini. 4. Olahraga pendidikan pada jalur pendidikan formal dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. 5. Olahraga pendidikan pada jalur pendidikan non formal dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. B. Olahraga rekreasi menurut pasal 19 ayat 1, olahraga rekreasi dilakukan sebagian bagian proses pemulihan kembali kesehatan dan kebugaran. 2. Olahraga rekreasi dapat dilaksanakan oleh setiap orang, satuan pendidikan, lembaga, perkumpulan, atau organisasi olahraga. Pemerintah, daerah, dan masyarakat berkewajiban menggali, mengembangkan, dan memajukan olahraga rekreasi. C. Olahraga prestasi menurut pasal 20 ayat 1, olahraga prestasi dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa. 2. Olahraga prestasi dilakukan oleh setiap orang yang memiliki bakat, kemampuan, dan potensi untuk mencapai prestasi. Olahraga prestasi dilakukan melalui proses pembinaan dan pengembangan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu, pengetahuan, dan teknologi keolahragaan. Pemerintah daerah dan masyarakat berkewajiban menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan olahraga prestasi. Untuk memajukan olahraga prestasi, pemerintah daerah dan masyarakat dapat mengembangkan perkumpulan olahraga, pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan. C. Sentra pembinaan olahraga prestasi. D. Pendidikan dan pelatihan tenaga keolahragaan, prasarana dan sarana olahraga prestasi, sistem pemanduan dan pengembangan bakat olahraga, sistem informasi keolahragaan, dan melakukan uji coba kemampuan prestasi olahragawan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional sesuai dengan kebutuhan untuk keselamatan dan kesehatan olahragawan pada tiap penyelenggaraan. Penyelenggara wajib menyediakan tenaga medis dan para medis sesuai dengan teknis penyelenggaraan olahraga prestasi. Pengertian dan ruang lingkup sosiologi. Sosiologi berasal dari bahasa Latin yaitu socios yang artinya kawan dan logos yang artinya ilmu, sehingga dapat diartikan bahwa sosiologi adalah pengetahuan tentang pertemanan atau perkawanan. Pengertian pertemanan ini selanjutnya diperluas secukupannya menjadi sekelompok manusia yang hidup bersama dalam sebuah tempat atau bisa disebut dengan masyarakat. Dengan demikian, sosiologi juga diartikan sebagai pengetahuan tentang hidup masyarakat atau hubungan antara masyarakat. Pengertian sosiologi menurut Sogeno Sukanto. Menurut Sogeno, sosiologi adalah ilmu yang mempusatkan perhatian pada pencarian kehidupan kelompok dan produk yang dihasilkan dari kehidupan kelompok itu. Pengertian sosiologi menurut Alan. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan serta perilaku karena keterkaitan dengan sistem sosial, sehingga sistem tersebut dapat mempengaruhi individual serta bagaimana individu tersebut dapat mempengaruhi sistemnya. Pengertian sosiologi menurut William dan Mayer, sosiologi adalah penelitian ilmiah terhadap interaksi sosial dan hasil yaitu organisasi sosial. Ruang lingkup sosial. Karena dasar penelitian sosiologi menurut penggabungan data dari berbagai ilmu pengetahuan, maka ruang lingkup kajian sosiologi dapat dijadikan 3 poin sebagai berikut. Ekonomi beserta kegiatan usaha secara prinsipil yang berhubungan dengan produksi.
distribusi dan pemakaman sumber-sumber kekayaan alam. 2. Persoalan sejarah, yaitu berhubungan dengan catatan kronologis, contohnya usaha kegiatan manusia beserta prestasinya yang tercatat dan sebagainya. 3. Masalah manajemen, yaitu pihak-pihak yang membuat kajian berkaitan dengan apa yang dialami warganya. Contoh, sosiologi khusus menurut Soekanto. 1. Sosiologi pendidikan membahas hubungan gejala kemasyarakatan dengan pendidikan. Sosiologi perkotaan membahas masyarakat di kota. Sosiologi pedesaan membahas tentang masyarakat di desa. Sosiologi hukum membahas tingkah laku manusia dan masyarakat dalam kaitannya dengan hukum yang berlaku. Sosiologi politik membahas masyarakat dalam hubungan dengan politik. Sosiologi industri membahas masyarakat dalam dunia industri. Sosiologi pembangunan membahas masyarakat di dalam pembangunan. Sosiologi olahraga. Definisi sosiologi olahraga. Sosial dapat berarti kemasyarakatan. Sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari suatu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. 3. Sosiologi berasal dari bahasa Latin yaitu socius yang berarti kawan, teman, sedangkan logos berarti ilmu pengetahuan. Ungkapan ini dipublikasikan dengan diungkapkan pertama kali dalam buku yang berjudul Cours de Philosophie Positive, karangan Hugues Comet. Walaupun banyak definisi tentang sosiologi, namun umumnya sosiologi dikenal sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat. B. Sosiologi olahraga merupakan sosiologi terapan yang dikenakan pada olahraga sehingga dapat dikatakan sebagai sosiologi khusus yang berusaha menaruh perhatian pada permasalahan olahraga. Dalam hal ini, ilmu olahraga bersifat integratif, yaitu berusaha menerima dan mengkombinasikan secara selaras keberadaan ilmu lain untuk mengkaji permasalahan yang dihadapi. Bidang kajian sosiologi olahraga. Bidang kajian sosiologi olahraga sangat luas, mengingat hal itu para ahli terkait berupaya mencari batasan bidang kajian yang relevan. Misalnya, 1. Eastman menyatakan bahwa teori sosiologi yang dimasukkan dalam ilmu olahraga meliputi A. Sistem sosial, B. Masalah figur sosial. 2. Fleischer dalam studi sosiologi olahraga menekankan pentingnya perhatian yang harus diarahkan pada pengembangan olahraga, kehidupan dalam industri modern, dan mengkaji teori kompensasi. Phillips dan Mage menulis buku Women and Sport menguraikan tentang fenomena kewajiban yang aktif melakukan dipandang dari sudut sosiologi, yaitu A. Wanita dan olahraga. Kesempatan baru. 1. Kesadaran adanya kesempatan atau kesepakatan baru yang cukup menantang, dan ini semakin mengundang kehadiran para remaja putri untuk ikut mengambil bagian dalam kegiatan olahraga sekolah. 2. Kebijakan pemerintah perkumpulan olahraga kaum wanita pada tahun 1980 setelah 6 tahun kemudian dipublikasikan dan menyoroti kaum wanita dalam olahraga mulai banyak diedarkan. 3. Aktivitas wanita. Aktivitas wanita muncul karena adanya gagasan bahwa kaum wanita memiliki kesempatan dan kemampuan yang sama dengan kaum laki-laki, memandang perempuan dari segala tingkat dan kalangan untuk lebih berpartisipasi dan menunjukkan kemampuan dalam kegiatan olahraga. 4. Kesehatan dan kebugaran jasmani. Meningkatkan kesadaran kaum perempuan akan pentingnya kesehatan dan kebugaran jasmani. Pada pertengahan 70-an mendorong kaum wanita untuk mengambil bagian dalam aktivitas fisik termasuk olahraga. 5. Pemberian penghargaan dan publisitas terhadap wanita dalam beraktivitas olahraga. Banyak kita jumpai kaum perempuan yang diberi penghargaan apabila meraih prestasi dalam bidang olahraga. Max menulis buku sosiologis Van de Sport menguraikan tentang kedudukan dalam olahraga. Kehidupan sehari-hari. Olahraga adalah kebutuhan primer manusia dan harus menjadikan prioritas dalam kehidupan sehari-hari. Olahraga yang efektif adalah olahraga yang berkeringat sampai pada level zona latihan. Kesibukan kerja
selama 5 hari berturut-turut, sebaiknya diimbangi dengan olahraga pada hari libur Sabtu dan Minggu. Gerakan adalah ciri kehidupan. Tiada hidup tanpa gerak. Apa guna hidup bila tak mampu bergerak? Masalah olahraga rekreasi. 1. Olahraga rekreasi adalah jenis kegiatan olahraga yang dilakukan pada waktu senggang atau waktu-waktu luang. 2. Menurut Kusnedi, pengertian olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan untuk tujuan rekreasi. 3. Menurut Aryono, olahraga rekreasi adalah kegiatan fisik yang dilakukan pada waktu senggang berdasarkan keinginan atau kehendak yang timbul karena memberi kepuasan atau kesenangan. 4. Menurut Arbor, yaitu bahasa Inggris. Menurut Arbor, recognize sport, leisure time sport are form of physical activity in leisure under hot time perspective and competition sport after work hang weekend of Saturday during preso honyo. Menurut olahraga rekreasi adalah kegiatan olahraga yang ditujukan untuk rekreasi atau wisata. Kesimpulan, olahraga sebagai suatu aktivitas yang melibatkan banyak pihak telah disikapi secara dinamis dari pemahaman terhadap yang dianggap sebagai aktivitas primitif untuk mempertahankan hidup berubah menjadi proses sosial yang menghasilkan karakteristik perilaku dalam bersaing dan bekerja sama membangun suatu permainan yang dinaungi oleh nilai norma dan pranata. Lembaga kajian sosiologis yang berkaitan dengan kelompok sosial dapat dikenakan pada olahraga berdasarkan pada beberapa hal, yakni situasi, kondisi, dan struktur serta fungsi kelompok olahraga. Saraf dan dengan situasi kondisi yang kental akan persaingan dan tata aturan yang relatif ketat sehingga terciptanya rasa senang, santai, dan gembira. Berangkat dari paparan di atas, bentuk interaksi sosial dapat berubah kerja. Manusia membentuk kelompok sosial untuk memecahkan masalah hidupnya dengan menggunakan pendekatan ilmu sosiologi. Olahraga telah diapresiasikan sedemikian tinggi sebagai media untuk menunjukkan hegemoni, sehingga untuk menyelenggarakan dan menciptakan para pelakunya telah diupayakan sebagai pendekatan dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu yang disebut pendekatan interdisiplin adalah pendekatan yang didasarkan pada pengetahuan dari ilmu psikologi, sosiologi, anatomi, dan fisiologi. Sedangkan pendekatan cross disiplin adalah pendekatan yang difokuskan pada ilmu motor, learning, psikologi olahraga, dan sosiologi olahraga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.